Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. semuanya, pemirsa YouTube channel Bang Antos di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas kembali cerita tentang pasca pilkada bersama Bang Antos di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan saya Hilna Purmaini. Ini kita akan merefleksi kembali bagaimana proses pilkada Sungai Penuh yang baru saja kita lewati pada tanggal 27 November lalu. Nah, di sini masyarakat dan juga saya pribadi juga tentunya penasaran nih bagaimana kondisi dari Pak Antos ini sendiri, apakah sudah legowo dengan hasil pilkada yang baru saja kita terima ataukah bagaimana. Nah, oke, langsung saja untuk mengulas semuanya kita silakan kepada Bung Antos. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada seluruh pemirsa channel YouTube dimanapun berada. Alhamdulillah dan juga terima kasih kepada adikku Hilna yang telah membuat program ini. Memang setelah pasca pilkada, kita semua saat ini menunggu siapa yang akan ditetapkan menjadi wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh periode 2024-2029. Karena proses itu sedang berjalan, baik itu di pleno PPK dan sekarang sudah pleno KPU kota dan pleno KPU provinsi. Setelah itu baru ditetapkan siapa yang akan menjadi wali kota dan wakil wali kota definitif kota Sungai Penuh untuk 5 tahun ke depan. Nah, dalam setiap proses tentunya kita selaku umat manusia otomatis memiliki keinginan dan juga memiliki tujuan untuk berbuat lebih banyak untuk pribadi dan juga untuk keluarga serta masyarakat. Dalam pencapaian itu, ya otomatis banyak hal dan rintangan yang harus kita hadapi. Nah, kembali kepada pertanyaan Hilna, nah, pasca Pilwako kemarin, tentunya mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah mensupport dan juga seluruh kawan-kawan yang telah memberi atensinya yang sangat luar biasa dan juga kepada seluruh masyarakat yang telah berbuat untuk Antos dan Lendra. Namun dalam pencapaian itu ya otomatis ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, dalam kita melihat ini secara pribadi, kalau dikatakan kecewa, tentu tidak ada orang yang mau menerima suatu kekalahan. Karena semua orang ingin menang. Namun dalam setiap pertandingan pasti ada kalah dan ada menang. Namun dalam hal ini, karena ini adalah merupakan proses politik, tentunya ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Apabila tahapan-tahapan itu memang telah berjalan dengan baik, maka otomatis secara kesatria ya kita harus menerima daripada proses yang dilalui. Namun secara pribadi saya tetap istiqomah dan juga tugas selaku personal dan juga tugas selaku umat manusia memang diberikan hak dan kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin. Dan tim pun telah bergerak semaksimal mungkin, keluarga pun telah mensupport semaksimal mungkin. Namun dalam tahapan-tahapan ini ada hal-hal yang memang di luar nalar kita, sehingga apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun secara pribadi saya tidak memiliki masalah, baik itu dengan personal calon lainnya ataupun dengan masyarakat Kota Sungai Penuh. Nah, itulah fenomena politik yang terjadi di Sungai Penuh. Apapun hasilnya ya kita harus menerima dengan lapang hati dan mendoakan semoga siapapun yang terpilih nantinya bisa berbuat lebih baik untuk Kota Sungai Penuh ke depan. Oke, sudah cukup panjang ya jawaban Bapak tentang
proses pilkada yang baru saja Bapak ikuti ya, sebagai salah satu kandidat yang maju dengan nomor urut 3, Pak ya. Tiga keren. Tiga keren. Nah, jadi kita telisik kembali nih untuk proses pilkadanya. Kalau Bapak ingat-ingat, kira-kira apa sih menjadi faktor utama atau ada kejadian luar biasa apa, atau mungkin bisa jadi ada yang beranggapan uang siramnya kurang gitu. Apa sih yang menjadi faktor kekalahan Bapak dalam perhelatan politik pada tahun ini? Oh, kita tentunya dalam hidup prinsip saya, kita harus melihat ke depan. Jangan kita track ke belakang. Kalau kita melihat track ke belakang, maka banyak hal yang membuat kita sakit hati, membuat kita curiga, membuat kita tidak senang. Namun dalam proses pilkada ini, saya melihat seluruh komponen itu bergerak secara maksimal. Nah, namun dalam pemilihan tentu fenomena dari kota Sungai Penuh yang Helena katakan tadi, masalah uang siram, masalah intimidasi, masalah tekanan, dan itu kan di luar nalar kita. Apakah iya atau tidak, kan tidak bisa kita buktikan daripada apa yang disampaikan oleh Helena tadi. Namun di sini kita harus berpikir positif. Bahwasanya masyarakat telah menentukan pilihan, dan pilihan itu kalau bahasa bahasa para filosof hasil pemilihan umum itu merupakan suara Tuhan. Suara Tuhan. Berarti itu merupakan suatu anugerah yang diberikan Tuhan kepada siapa pemenang. Karena menurut saya pribadi, rezeki, jodoh, maut itu Tuhan yang atur. Kalau memang rezeki itu tidak milik kita, maka dia akan berpindah. Karena rezeki itu tidak pernah tertukar dengan orang lain. Maka dalam proses pilkada Kota Sungai Penuh ini, memang ada fenomena siraman, ada fenomena intimidasi dan lain sebagainya. Namun itu kan harus dibuktikan. Itulah sebabnya tadi saya sampaikan ada proses-proses yang harus kita lalui, baik itu Bawaslu, baik itu KPU, dan juga aparat keamanan seperti TNI, Polri. Semua mereka bergerak dan mudah-mudahan mereka memang independen dan bisa memutuskan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kepada masyarakat Kota Sungai Penuh yang kita berharap pilkada ini merupakan pilkada memilih pemimpin yang memang bisa untuk berbuat lebih baik untuk Kota Sungai Penuh. Pertarungannya merupakan pertarungan ide, bukan pertarungan uang siram. Bukan pertarungan daripada kuat atau tidak kuat. Tapi mana seorang yang dipilih itu mampu berbuat lebih baik untuk Kota Sungai Penuh. Karena yang kita tahu juga untuk pemilihan cerdas itu dia memang tidak harus melihat kepada dia punya apa, kandidatnya uang yang banyak nggak sih untuk nyiram, harusnya nggak seperti itu ya Pak. Tapi kita bisa lihat dari sumbangsi idenya untuk program kerjanya ke depan itu apa, dan juga proses yang dia lalui, contohnya seperti aktif menyapa masyarakat, itu kan betul. Kontribusi apa yang dia berikan selama ini, harusnya itu juga menjadi poin penting untuk memilih seorang kepala daerah. Betul. Dan juga sejauh ini Pak, untuk selama masa kampanye, apakah ada evaluasi sendiri dari Bapak? Rasanya apakah belum maksimal melaksanakan kampanye, ataukah sudah terlalu over gitu? Memang dalam setiap proses mencapai tujuan, memang kita harus kerja keras dan full, gitu kan? Istilah anak muda sekarang yang gaspol, gitu kan? Gaspol. Memang dalam proses kampanye hampir semua ritme daripada kampanye itu kita lalui dengan semaksimal mungkin. Gitu. Saya melihat kalau memang kita kembali ke masa-masa kampanye, memang kita tidak menduga hasilnya kita bisa kalah, misalkan kalah. Karena dari proses awal sampai dengan terakhir kita melihat animo masyarakat bagus, dan juga ide-ide kita diterima oleh masyarakat.
dan dalam proses itu kita merasakan ya kita bisa memenangkan daripada pilkada ini. Namun dalam kenyataannya, karena kita belum bisa memastikan apakah pemenang, saya melihat proses daripada kampanye kita itu berjalan dengan lancar dan aman. Baik itu masalah tim yang bergerak di kordesnya dan juga tim yang bergerak di kecamatannya, termasuklah tim yang bergerak di skop kota. Semuanya alur komunikasinya jalan, alur koordinasinya jalan, berarti tidak ada masalah dalam tim. Nah, itulah sebabnya pada saat ini saya merasa enjoy gitu, dan tidak ada persangka-persangka yang tidak baik dari hasil yang telah kita peroleh ini. Ya, kita serahkan semuanya kepada penyelenggara dan tentunya diputuskan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Pak, untuk sejauh ini juga apakah Bapak sudah menerima hasil tersebut? Kalau masalah menerima atau tidak menerima, tentunya kita menunggu proses ketok palu, gitu kan? Oh, ketok palu. Ketok palu dari KPU. Kalau memang sampai di MK, ya berarti ketok palu dari MK. Oh iya. Oh ya, untuk proses pilkada ini sendiri, Pak Antos atau Bang Antos ini juga kita tahu di media sosial sangat banyak diterpa isu-isu miring ya Pak ya. Tidak terlepas dari isu-isu tentang seperti kayak apa hutang dan juga ada juga yang mengatakan tentang perselingkuhan. Apakah hal itu benar? Nah, kita tanyakan langsung ke Bang Antos. Apakah selama masa pilkada ini, apakah benar Bapak melakukan hutang piutang terhadap sesuatu pihak untuk memenuhi biaya selama pilkada ini, Pak? Ingin tahu ya? Ya, baik, Hilna. Sebenarnya kalau kita mengcompare seluruh daripada kebutuhan kita dalam apalagi pilkada, ya otomatis itu tidak ada orang yang mampu gitu. Karena pilkada ini merupakan kolaborasi daripada semua elemen, baik itu pengusaha, baik itu aparatur negara, baik itu masyarakat. Karena di seorang wali kota itu memiliki banyak kebijakan dan juga banyak kepentingan yang bisa dia eksekusi. Maka otomatis ya kita harus melakukan kolaborasi dengan semua elemen ini. Nah, masalah utang ataupun tidak utang, tentunya kita selaku yang akan maju otomatis harus siap dengan konsekuensi itu. Apakah kita melakukan komitmen, apakah kita melakukan pinjam meminjam. Nah, itu sebenarnya sudah hal yang biasa dalam pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan calon legislatif. Nah, ini memang mungkin ini merupakan salah satu trik ataupun strategi yang dilakukan oleh kompetitor dalam rangka untuk menjatuhkan calon-calon lain. Itu kan bisa-bisa saja. Nah, bagi saya itu tidak jadi masalah, jadi masalah karena itu sudah menjadi permainan dalam politik. Namun yang intinya, yang jelas sampai hari ini saya tidak ada ditagih, gitu kan? Saya juga tidak ada diintervensi orang untuk melakukan pembayaran, gitu kan? Jadi alhamdulillah sampai hari ini saya aman, nyaman dengan kondisi yang ada hari ini. Oke. Mungkin untuk isu tentang hutang piutang mungkin sudah terjawab ya langsung dari Bang Antosnya. Nah, untuk isu selanjutnya nih Pak yang sedikit menggelitik dan juga bagi saya nggak masuk akal ya. Masa iya seorang Alvia Santoni selingkuh nih guys, selingkuh. Dan juga ada juga yang mengatakan bahwa Bapak menyia-nyiakan ibu ya, Ibu Wawako kita. Bisa dijawab langsung Pak. Itu memang suatu hal yang sangat kejam bagi saya. Karena memang kondisi ibu hari ini memang dalam kondisi sakit. Namun
beliau bisa melaksanakan tugas selaku istri gitu, selaku istri. Memang dalam politik ini memang yang sangat kita sayangkan, semuanya semuanya dimainkan gitu, termasuk masalah personal, masalah pribadi, itu kan tidak lagi kita bicara masalah ide, tapi bicara masalah seseorang gitu. Nah, sebenarnya ini kan hal yang tidak boleh. Namun itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun saya rasa masyarakat sangat memahami dan paham bagaimana karakter seseorang dan juga bagaimana perilaku seseorang. Memang dalam kita berpolitik tentunya ya kita harus menjaga norma-norma. Namun hal ini karena itu yang sudah terjadi. Namun pada saat ini karena Hilna seorang perempuan gitu kan, otomatis isu hal tersebut kan sangat sensitif. Sangat sensitif. Dan ini memang mungkin sengaja ya dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk menjatuhkan kredibilitas, untuk menjatuhkan pamor mungkin. Tapi saya yakin dan percaya masyarakat paham dan memahami kondisi hal tersebut. Dan insya Allah sampai hari ini saya masih berjalan sesuai dengan koridor, sesuai dengan hukum-hukum agama yang saya anut adalah agama Islam. Jadi biarlah itu menjadi perbuatan baik saya dan juga mungkin menjadi dosa orang yang yang berbuat seperti itu. Pahalanya kembali ke kita ya Pak. Amin. Menyebarkan isu itu semoga segera bertobat ya. Oke, untuk isu selanjutnya nih juga yang nggak kalah pentingnya, Bapak kan kemarin ada mencanangkan program kerja selaku calon wali kota itu adalah 50 juta per dusun. Ada juga yang beranggapan di luar sana ya Pak, bahwa program ini bisa menjadi lahan korupsi bagi Bapak dan juga bisa jadi orang-orang di sekeliling Bapak. Apakah benar demikian Pak untuk program tersebut? Memang program 50 juta per dusun dan lingkungan ini memang program yang sangat strategis gitu ya, strategis karena menyangkut daripada masyarakat terbawah. Karena ini merupakan program yang sangat strategis dan program yang memang mungkin ditakutkan oleh kandidat lain sehingga diisukan hal seperti itu. Saya rasa saya pun yakin dan percaya masyarakat tidak akan terpengaruh dengan itu. Nah sebenarnya kenapa muncul ide itu? Karena saya melihat bahwasanya baik anak muda, baik bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di kota Singapura itu memiliki kreativitas yang bagus, namun terkendala dengan finansial ataupun dana. Tapi kalau dana itu kita turunkan ke bawah, ada di level terbawah, maka kreativitas itu bisa berjalan. Nah itulah yang akan saya perbuat kalau seandainya terpilih gitu kan. Jadi isu itu memang mungkin bisa saja digoreng ataupun sengaja diisukan karena Antos kan dikategorikan calon yang paling miskin gitu kan, paling miskin. Jadi dengan 50 juta per dusun mungkin ini jadi lahan korupsi. Sebenarnya dengan aturan keuangan sekarang susah kita untuk melakukan korupsi, apalagi dana itu langsung ke masyarakat gitu kan. Nah jadi kan sebenarnya isu itu isu yang sangat murahan gitu kan, sangat murahan dan tidak masuk akal, tapi karena mungkin kompetitor waktu itu lawan saya mungkin tidak habis akal tentang ide ataupun program yang kita luncurkan sehingga mereka menyatakan tersebut. Itu kan bagi saya itu hal yang biasa, karena kan dalam politik itu biasa-biasa saja. Namun niat kita kan bagus dan niat kita memang ingin berbuat untuk masyarakat Kota Singapura. Ya itulah makanya sayang sekali ya Pak ya, Bapak mengalami kekalahan pada Pilwako tahun ini karena menurut saya program kerjanya sangat bagus ya Pak, apalagi kita menyentuh kalangan di bawah itu mulai lingkungan dusun ya Pak. Nah jadi setelah proses pilkada ini berlangsung dan kita juga sudah mengetahui hasilnya, hasil sementara ini ya Pak ya, kira-kira rencana ke depan Bapak pasca pilkada dan juga untuk tahun depan ya, kan nggak jadi wali kota nih ya. Iya. Apakah Bapak
akan tetap terlibat aktif di dalam masyarakat, atau Bapak akan menekuni suatu profesi, atau bisa jadi Bapak mau merantau gitu, meninggalkan Sungai Penuh? Ya, kita selaku masyarakat tentu masyarakat dan juga warga negara otomatis memiliki kewajiban dan juga memiliki hak. Nah, dalam proses ini setiap pertandingan pasti ada yang kalah, ada yang menang. Nah, itu hal yang biasa. Nah, saya selaku pribadi tentunya sebelum menjadi wakil wali kota dan juga sebelum mencalonkan menjadi wali kota, ya masyarakat biasa. Masyarakat biasa dan juga aktif dalam melaksanakan setiap kegiatan-kegiatan itu organisasi formal maupun informal. Dan ini ya terus kita akan lakukan. Seperti selaku dosen, berarti otomatis kita akan kembali ke kampus, dan juga sebagai tokoh partai, ya otomatis saya akan mengembangkan partai, ya Partai Persatuan Pembangunan. Nah, ini kan merupakan suatu tanggung jawab yang diamanahkan. Nah, untuk masyarakat ya otomatis ya kita akan memberi kontribusi untuk masyarakat. Dan kalau memang pemerintah saat ini yang di definitif memang membutuhkan saran, masukan, ya otomatis ya saya juga selaku warga masyarakat yang baik, ya otomatis juga akan memberikan saran dan juga pendapat bagaimana Kota Sungai Penuh ini lebih baik ke depannya. Nah, jadi ke depan ini di tahun 2029, apakah ada rencana Bapak mau maju lagi sebagai wali kota Sungai Penuh? Kondisi saat ini kita secara emosi mungkin kan, namun semuanya itu kan tergantung dinamika. Kita lihat dinamika ke depan bagaimana, dan juga kita lihat situasi dan kondisi bagaimana, karena 2029 kan 5 tahun lagi, 5 tahun lagi. Maka otomatis banyak hal yang harus kita lihat dan banyak hal yang harus kita perhitungkan. Kalau memang peluangnya besar dan juga kesempatan juga ada, ya apa salahnya. Namun hari ini hal itu belum bisa kita jawab maju atau tidak. Namun kita harus melihat fenomena dan juga kondisi dan situasi yang terjadi pada tahun 2029 nantinya. Sabar masyarakatnya. Oke, dan juga sejauh ini juga kita sudah melewati proses pilkada, dan juga Bapak sendiri sudah menerima dan legowo dengan hasil yang diterima. Ada pesan-pesan untuk pendukung setia Pak Antos di sini? Halo masyarakat Kota Sungai Penuh, terutama sahabat Antos Lendra. Dalam hidup ini kita tentu pernah mengalami kegagalan dan juga pernah mengalami kesuksesan. Namun kegagalan itu bukan berarti kita ini habis semuanya. Karena gagal ini yang bisa membuat kita lebih sukses ke depannya. Karena setiap orang gagal pasti berawal dari sesuatu yang tidak maksimal. Nah, agar kegagalan ini bisa menjadi sukses, ya maka otomatis kita perlu evaluasi. Kita perlu kajian-kajian yang lebih matang lagi sehingga kita bisa sukses ke depannya. Jadi kepada masyarakat Kota Sungai Penuh yang kemarin memilih Antos Lendra, mari kita tetap legowo, tetap support pemerintah terpilih. Semoga Sungai Penuh ini lebih baik ke depannya. Karena siapapun yang ingin menjadi pemimpin, ya otomatis ingin berbuat lebih banyak untuk masyarakatnya. Iya, betul sekali, Pak. Oke, selanjutnya kita mau dengar saran dan juga masukan Bapak untuk wali kota terpilih kita ke depan ini. Ya. Siapapun orangnya, yang penting dia bisa bekerja maksimal untuk Kota Sungai Penuh. Karena Sungai Penuh kita sangat memahami bahwasanya Sungai Penuh merupakan suatu daerah yang titik koordinatnya berada di antara tiga wilayah, Jambi, Sumatera Barat, dan juga dari Bengkulu, gitu kan. Dia berada pada titik tengah. Nah, kalau ini bisa kita manfaatkan, maka Sungai Penuh bisa maju. Tapi kalau ini tidak bisa kita manfaatkan, ya Sungai Penuh bisa menjadi
daerah Kota Mating. Jadi ke depan kita berharap kepada wali kota terpilih untuk bisa mengangkat daripada kearifan lokal Kota Sungai Penuh. Kenapa? Karena Sungai Penuh harus memiliki suatu ciri khas. Ciri khas. Jadi orang yang ke Sungai Penuh memang orang yang menginginkan sesuatu yang beda. Iya. Jadi kita harus berbuat sesuatu yang memiliki ciri khas, gitu, ciri khas. Nah, kalau masalah Sungai Penuh hari ini ya sama dengan masalah kota-kota lain. Itu masalah sampah, masalah kemacetan, masalah polusi. Dan ditambah lagi karena kita geografisnya pergunungan, ya otomatis banjir. Nah, 4 masalah ini ya otomatis harus bisa kita tangani sehingga masalah yang umum di kota-kota otomatis bisa teratasi dengan baik. Saya yakin dan percaya siapapun wali kotanya itu telah menyiapkan perangkat-perangkat dan strategi untuk memas masalah-masalah tersebut. Oke. Benar sekali pemirsa. Jadi kita ke depan berharap bahwa Sungai Penuh ini bisa lebih baik lagi ya Pak ya dari sebelumnya. Closing statement nih dari Bapak untuk pembicaraan kita pada sore hari ini. Tetap semangat, keren. Keren. Oke, keren. Oke, demikian perbincangan kita dengan Bang Antos. Amin. Semoga bisa terjawab ya rasa penasaran dari pemirsa semua dan juga isu-isu yang beredar langsung kita tumpaskan di sini dan udah clear ya, bagi saya udah clear di sini Pak ya, sudah terjawab langsung oleh Bang Antos. Oke, saya selaku moderator nih di sini Pak. Oh, moderator ya. Hilna Purmaini, mohon pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang lain dan dengan tema pembicaraan yang lebih menarik lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.